Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan kepada siswa-siswi kelas 7, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 27. Semoga di masa pandemi ini kalian tetap semangat dalam belajar. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada semua hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada semua hadirin, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Dan yang beragama Islam, marilah kita membaca Asmaul Husna. Berdoa dimulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir,
Ya awal ya akhir, ya zahir ya batin, ya wali ya mutali ya bar ya tawab, ya muntakim ya afu ya ra'uf, ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram, ya muqsit ya jami ya khani ya mughni, ya mani ya dar ya nafi ya nur, ya hadi ya badi ya baqi ya waris, ya rasid ya sabur, ya Allah ya Allah. Anak-anak siswa baru, perkenalkan saya Pak Amanan, Kepala SMP Negeri 27. Selamat atas diterimanya kalian semua di SMP Negeri 27, dan saya selaku pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua atau wali murid yang telah memberikan amanah pada kami untuk mendidik, membimbing, membina putra-putri panjenengan semua. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa belajar dengan baik, karena ini masih dalam situasi pandemi, dan menurut edaran dari Bupati dan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, maka pada situasi yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat pada masa pandemi COVID-19 ini, maka pembelajaran di SMP Negeri 27 tahun pelajaran 2021-2022 tetap dilaksanakan secara online. Jadi dengan sistem daring, pembelajaran jarak jauh yang nanti akan dibimbing, dibina, dan dididik oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang terjadwal secara baik mulai hari Senin sampai Sabtu. Kemudian perlu diketahui bagi anak-anak siswa baru bahwa setelah daftar ulang selesai, maka nanti dimulai masuk tahun pelajaran baru, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Untuk anak-anak kelas 1 baru, nanti dimulai kegiatan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah yang nanti akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dimulai tanggal 12, 13, dan 14 Juli 2021. Kemudian nanti masuk proses pembelajaran, yaitu dimulai pada tanggal 15 Juli 2021 yang nanti terjadwal, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu, ya, akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Untuk itu saya mengharapkan melalui informasi ini benar-benar bisa dipahami oleh anak-anak kelas 1 baru dan secepatnya bisa bergabung. Semoga anak-anak siswa baru ini nanti bisa secepatnya, ya, memahami, mengerti, sehingga nanti pelaksanaan PLS pengenalan sekolah mulai tanggal 12 sampai tanggal 14 nanti bisa diikuti dengan baik, ya.
Setelah itu nanti proses pembelajaran dimulai pada tanggal 15 Juli 2021. Saya kira itu ya. Tetap semangat anak-anak ya, walaupun masa pandemi tetap semangat, belajar dengan baik, belajar di rumah tetap. Jadi tetap dan laksanakan ya protokol kesehatan. Terutama ada 5 ya yang protokol kesehatan. Yang pertama menggunakan masker selalu, kemudian menjaga jarak, lalu mencuci tangan ya dengan sabun, lalu mengurangi ya, kerumunan atau mengurangi jaga jarak, jadi mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya, sehari-hari. Jadi tolong untuk bisa dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, selamat, sehingga tidak terjadi apa-apa ya pada anak didik saya, terutama anak-anak kelas 1 baru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anak-anak hebat, sudah siap menerima materi selanjutnya? Oke. Materi selanjutnya adalah visi misi SMP Negeri 2 Punjul. Visi dari SMP Negeri 2 Punjul adalah membangun insan bermutu, terpuji dalam perilaku, dan berbudi pekerti luhur.
Indikatornya adalah 1. Terwujudnya keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, terwujudnya budi pekerti yang baik. Yang ketiga, terwujudnya prestasi akademik dan non-akademik yang unggul. 4. Tercapainya standar kompetensi lulusan. 5. Terwujudnya standar isi. 6. Terwujudnya standar proses. 7. Terwujudnya standar penilaian. 8. Terwujudnya standar sarana dan prasarana. Selanjutnya, yang ke-9, terwujudnya standar pengelolaan. 10. Terwujudnya standar pembiayaan. 11. Terwujudnya standar pendidik dan tenaga kependidikan. 12. Terwujudnya kerjasama dengan komite sekolah dan masyarakat dalam menggali sumber dana dalam rangka pelaksanaan program sekolah. Nah, ada 12 indikator tadi. Siapa yang masih ingat? Selanjutnya, kita akan mengenali misi SMP Negeri 2 Punju. 1. Melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang agama dan budi pekerti luhur. Yang kedua, melaksanakan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. 3. Melaksanakan pengembangan rencana dan metode pembelajaran. 4. Mengoptimalkan dan melaksanakan tambahan bimbingan belajar. 5. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan. Selanjutnya, 6. Melaksanakan pengembangan fasilitas pendidikan. 7. Melaksanakan pengembangan pengelolaan sumber daya manusia, pembelajaran, sarana dan prasarana, penilaian, kesiswaan, kurikulum, administrasi, pembiayaan. Yang 8. Mengadakan pengembangan pembiayaan pendidikan bekerja sama dengan komite sekolah. Nah, itu tadi visi misi dari SMP Negeri 2 Punju. Sudah dicatat kan anak-anak? Selanjutnya kita lanjut ke wawasan wiyata mandala. Apa itu ya? Silakan dicatat. Wawasan wiyata mandala. Wawasan itu artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata itu artinya pendidikan. Mandala artinya tempat atau lingkungan. Sehingga wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur wiyata mandala. Ada banyak sekali ini ya materinya. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian antara guru dan orang tua siswa itu harus ada kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, harus menghormati guru dimanapun berada, karena guru itu adalah orang tua kalian saat di sekolah. Kemudian, selanjutnya sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, sekarang sekolah dan fungsinya. Sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal untuk membina dan mengembangkan yang pertama, hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan juga dengan lingkungan. Jadi sekolah itu tempat kita menuntut ilmu agama sesuai dengan agama kita masing-masing dan juga menuntut ilmu untuk mempelajari hubungan kita dengan lingkungan supaya kita selalu menyadari dan menjaga lingkungan kita. Kemudian
Sekolah juga tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, untuk mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian. Jadi kepribadian yang semula buruk, kita sekolah sehingga bisa menjadi baik. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan berkarya. Jadi kalian yang punya bakat, punya minat, itu selalu diasah di sekolah. Cari pengalaman yang banyak di sekolah untuk terus berkarya. Nah, selanjutnya prinsip sekolah. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah juga sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Selanjutnya, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemudian kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar warga sekolah, baik guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Setelah itu, ada sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Kemudian sekolah sebagai wahana pendewasaan diri yang semula kalian mungkin di SD sering nangis, sering tidak bisa mandiri. Nah, untuk di SMP nanti kita belajar untuk lebih dewasa dan bijak dalam bersikap. Selanjutnya, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Nah, selanjutnya ini ada beberapa gambaran prestasi siswa SMP Negeri 2 Puncup pada tahun pelajaran 2020-2021 kemarin. Walaupun kita daring pembelajarannya selama pandemi ini, tapi tetap terus belajar di rumah dan juga mengembangkan bakat baik itu akademis maupun non-akademis. Buktinya kita bisa bersaing di tingkat kabupaten. Nah, yang pertama ini kita meraih juara harapan Lomba Cipta Baca Puisi tingkat Kabupaten Kediri. Kemudian yang kedua ada juara 3 kaligrafi tingkat Kabupaten Kediri. Jadi anak-anakku yang hebat, kalian harus semangat belajar walaupun di rumah, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar dan mengembangkan bakat dan minat. Selanjutnya ada gambaran ini kemarin tatap muka terbatas. Jadi kita kemarin sempat melakukan tatap muka terbatas tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi untuk pertama diukur suhu tubuhnya, kemudian cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan memakai masker walaupun di luar atau di ruangan kelas dan tetap jaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat sekolah tatap muka dan bertemu kembali di sekolah. Terima kasih anak-anak, semangat belajar anak-anak hebat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat dan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.